Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita? Dan sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wartakan kabar sukacita. Hari ini pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan liturgi diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 18 dan Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini saudara, ya hari ini kita semua saudara diajak oleh Yesus untuk mengikuti Dia. Katanya, mari ikutlah aku. Pertanyaannya saudara, adakah kita mendengar ajakan Yesus ini? Apa respon kita saat diajak oleh Yesus? Kita melihat bagaimana respon Simon Petrus dan Andreas yang diajak oleh Yesus. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Matius 4 ayat 20. Saudaraku, mereka tidak tetap duduk diam mengerjakan pekerjaannya saudara. Mereka pun tidak menjawab, nanti sajalah. Saya masih sibuk. Saya masih muda. Saya belum menikah. Anak-anak saya masih kecil. Mereka pun tidak menjawab, kami tak kenal engkau. Kenapa kami harus mengikuti engkau? Tapi saudaraku yang terkasih, mereka semua segera bangkit berdiri untuk mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Pertanyaannya untuk kita saudara, untuk apa Yesus mengajak mereka agar mengikuti Dia? Yesus mau jadikan mereka untuk penjala manusia. Mereka mau dijadikan murid Yesus untuk menangkap jiwa-jiwa yang tersesat, yang hilang untuk kembali ke pangkuan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Begitu juga ajakan Yesus hari ini kepada kita semua. Kita semua yang telah percaya kepada Dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat saudara. Mau juga dijadikan penjala manusia untuk menangkap, meraih jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang hilang untuk dikembalikan kepada pangkuan Tuhan Yesus. Saudaraku, kita telah percaya Dia oleh karena kita telah banyak mendengarkan akan Dia. Oleh karena kita telah mendengarkan saudara, maka kita mengimaninya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Maka saudaraku yang terkasih, kita dapat mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara-saudara kita di luar sana saudara yang belum mendengar akan Yesus saudara? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia saudara jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya saudara? Roma 10 ayat 14. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus Tuhan mengutus kita semua untuk memberitakan kabar firman Tuhan, kabar keselamatan agar mereka dapat mendengar dan mengimani. Menyampaikan kepada mereka Yesus Sang Immanuel akan datang. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita menyampaikan kesaksian, kita menyampaikan pewartaan kabar sukacita ini, maka mereka akan mendengarkan dan timbullah iman dari mereka, maka mereka pun percaya.
Maukah saudara kita menerima perutusan ini? Melihat karya Santo Andreas, di mana hari ini kita merayakan pestanya saudara, yang begitu intensnya mewartakan firman Tuhan, agar banyak orang mengenal akan Yesus Sang Juru Selamat. Dan dia rela mati di salib demi mempertahankan imannya. Kita pun saudara, mau meneladaninya dengan mau menerima perutusan dan mewartakan kabar sukacita ini, di mana akan kedatangan Tuhan Yesus kepada semua orang saudara. Semua orang baik yang kita kenal maupun tidak kenal saudara. Kita wartakan, kita sampaikan kepada mereka. Mari saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini saudara, kita mau meresponi ajakan Yesus untuk mengikutinya saudara, dengan segera bangkit dan maju melangkah. Karena kita diutus. Maka saudaraku sekalian, wartakanlah kabar sukacitanya kepada semua setiap orang yang kita temui. Biarlah mereka boleh mengimani dari mendengar apa yang kita sampaikan tentang kabar sukacita ini. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti Engkau. Pimpin dan bimbing kami selalu agar kami mampu menjalani perutusan ini. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.